Bab 052. Setelah pesanan datang, Zahira semakin yakin bahwa Aditya memang sedang ada masalah. Pasalnya, jika ke kafe, Aditya selalu lahap memakan cake pandan andalannya. Namun, hari ini lelaki itu seperti tak nafsu makan sama sekali. Cake-nya hanya dipotong-potong tanpa berniat dimasukkan ke dalam mulut. Kak Adit lagi ada masalah? Tanya Zahira hati-hati. Lelaki itu tersentak. Wajahnya nampak terkejut namun sesaat kembali biasa-biasa saja. Enggak kok, Ra. Aku baik-baik aja, jawab Aditya. Aku tahu kalau Kak Adit lagi bohong, ucap Zahira. Dipindainya Aditya dengan tatapan penuh perhatian. Berharap, lelaki itu mau terbuka terhadapnya. It's okay kalau kakak emang nggak mau cerita. Aku ngerti kok. Lama Aditya terdiam dengan pandangan kosong. Lalu, pada akhirnya ia memutuskan untuk membuka suara. Cuma sedikit ada problem sama papi di rumah, ujar Aditya membuka suara. Problem apa? Aditya mengendikkan bahunya. Biasa, perbedaan pendapat, tukas lelaki itu. Dalam hal 104. Lagi, Aditya terdiam. Ingin ia berkata jujur, namun takut Zahira akan langsung menarik diri dan menjauh darinya. Pandangan bisnis. Hanya itu, jawab Aditya. Zahira mencoba mengerti arah pembicaraan Aditya. Namun, jujur otaknya sedikit tak sampai jika sudah membahas bisnis skala besar seperti milik Aditya. Lah tahu, orang macam Aditya pasti gurita bisnisnya menjalar kemana-mana. Apalah artinya Zahira yang hanya punya satu macam bisnis dan itu pun masih agak kelabakan dalam mengatur jalannya usaha. Ra, kalau kita pacaran, gimana? Todong Adit yang langsung membuat Zahira tersedak air minum. Apa? Tanya Zahira saat batuknya sudah berhenti. Kamu mau kan jadi pacarku? Aditya menatap dalam. Please. Aku sayang banget sama kamu, Ra. Tiba-tiba, Aditya menggenggam tangan Zahira yang kebetulan berada di atas meja. Jelas, perempuan itu sedikit kaget dan berdebar dengan kelakuan Aditya. Namun, secepat kilat ia tersadar dan menarik tangannya perlahan lalu diturunkan ke bawah meja. Maaf, Kak. Tapi, untuk sekarang aku sudah memutuskan tidak mau pacaran lagi, kata Zahira dengan senyum tak enak. Maksud kamu? Kamu masih trauma sama pernikahan kamu yang dulu? Tanya Aditya. Zahira refleks menggeleng. Trauma jelas ada. Tapi nggak sebesar yang Kak Adit pikirin kok. Aku cuma ngerasa pacaran itu buang-buang waktu. Dan, kalau memang Kak Adit beneran sayang, kenapa Kak Adit nggak ngomong langsung aja sama Bang Chandra? Maksud kamu? Aditya semakin tak mengerti. Kak Adit bilang, kalau Kak Adit sayang sama aku, kan? Lelaki itu mengangguk membenarkan. Kalau begitu, datang ke rumah dengan membawa kedua orang tua kakak untuk melamar aku. Gimana? Deh. Aditya membatu mendengar permintaan Zahira. Mana mungkin itu akan terjadi? Sementara, dirinya saat ini sudah bertunangan dengan perempuan lain. Ditambah lagi, papi dan maminya mana mau merestui hubungannya dengan Zahira. Kalau cuma aku sendiri yang datang melamar kamu gimana, Ra? Tawar Aditya sedikit ragu. Memangnya, orang tua Kak Adit kemana? Tanya Zahira bingung. Tampak lelaki di hadapannya seperti salah tingkah dan menyimpan kegugupan yang luar biasa.
Itu bisa terlihat dari gerak tangan Aditya yang tak mau diam dan pandangannya yang berlarian kemana-mana. Papi sama Mami lagi di luar negeri. Mungkin, bulan depan baru kembali, cetus Aditya refleks. Ia sengaja merangkai kebohongan agar Zahira tak lagi meminta kedua orang tuanya untuk terlibat. Ya udah, tunggu orang tua Kak Adit balik dari luar negeri aja. Lagi pula, bukannya kita butuh waktu buat lebih mengenal lagi. Kak Adit belum tahu aslinya aku kayak gimana dan begitu pun sebaliknya. Aku nggak mau, setelah kita menikah nanti, malah berujung perpisahan karena kurangnya saling tahu sifat masing-masing seperti yang terjadi dengan masa laluku. Aku udah kenal banget sama kamu, Ra. Cakra sering cerita soal kamu ke aku. Jadi, mulai dari kelebihan bahkan kekurangan kamu, aku yakin, bisa menerima semuanya dengan tangan terbuka. Aditya berucap mantap. 105. Penuh keyakinan. Zahira tersenyum. Ia menghargai permintaan Adit. Namun, hanya dengan sekadar ucapan, sepertinya belum cukup untuk Zahira yakin. Lah tak mau gagal sekali lagi. Sudah cukup pengalaman lalu yang menggoreskan luka menyakitkan. Tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga besar yang begitu mencintainya. Ya, Zahira akui dia menyukai Aditya. Namun, apakah sudah masuk ke tahap cinta? Sepertinya, belum. Untuk kali ini, cinta itu begitu rapuh untuk langsung diserahkan kepada seorang lelaki yang bahkan latar belakang keluarganya saja masih abu-abu bagi Zahira. Tapi aku yang belum terlalu kenal sama Kak Adit, lirih Zahira. Seketika, ada kecewa yang terlukis di wajah tampan lelaki yang duduk di hadapannya. Maaf kalau aku menyinggung perasaan Kak Adit. Hanya saja, sebelum bertemu dengan kedua orang tua Kak Adit, aku belum bisa memutuskan apa-apa tentang hubungan kita. Apa kedekatan kita selama ini belum cukup untuk meyakinkan kamu, Ra? Lirih Aditya kecewa. Apa salahnya untuk saling mengenal lebih jauh lagi, Kak? Balas Zahira. Ini bukan cuma tentang kita, tapi tentang keluarga kita juga. Dan, Kak Adit sendiri tahu kalau Bang Chandra masih belum memberi restu. Dan aku nggak akan mungkin bisa melangkah ke arah manapun sebelum Kak Adit berhasil meyakinkan Bang Chandra kalau Kak Adit benar-benar mencintai aku. Dengan cara apa aku harus meyakinkan abang kamu itu, Ra? Tanya Aditya. Rahangnya mengeras dengan tatapan penuh kekesalan. Terus terang, Aditya sedang berada di ambang keputusasaan. Dekatkan aku dengan orang tua Kak Adit, lirih Zahira. Ia tahu bahwa lelaki di hadapannya muak jika ia membicarakan tentang restu Chandra yang belum kelihatan hilalnya. Aditya mendengus. Ia pun menyambar ponsel dan kunci mobilnya yang tergeletak di sisi kirinya lalu berdiri. Aku pulang dulu, Ra. Aku rasa, pembicaraan kita sampai di sini dulu. Nanti aku telepon kamu, ya, pamit lelaki itu kemudian berbalik pergi. Selepas Aditya berpamitan, Zahira menghela nafas melihat kelakuan lelaki itu. Ia akui, Aditya sosok yang baik dan penuh perhatian. Hanya saja, setelah kemarin menghabiskan waktu bersama pria itu dan berbincang sedikit pagi ini, Zahira menemui satu fakta baru mengenai kepribadian Aditya. Lelaki itu, tipikal lelaki yang sedikit mengutamakan ego. Apa yang dia kehendaki harus terwujud walau orang lain belum tentu mampu mengikutinya. Contohnya, seperti kemarin. Saat ia menarik Zahira dengan langkah terburu-buru menuju Timezone, tak peduli perempuan itu protes berapa kali pun, Aditya memilih abai dan terus melakukan hal yang dia mau. Aku harap penilaian aku ke kamu nggak salah, Kak Adit, lirih Zahira seraya menatap pintu kaca yang tadi telah dilalui Adit.
Sepulang dari bekerja, Zahira lekas membersihkan dan menunaikan salat maghrib. Setelah itu, ia membantu Aisyah di dapur untuk memasak makan malam. Keduanya begitu sibuk berkutat menyiapkan nasi, lauk dan menata piring di meja makan. Hingga setelah semuanya tersaji, bel depan terdengar berbunyi. Zahira gegas menuju ke depan dan mendapati Ningsih yang berdiri di depan pintu dengan wajah sedih. "Kak Ning, ada apa?" tanya Zahira. Ningsih yang mengenakan gamis hitam dan jilbab lebar itu menatap Zahira dengan lekat. Ningsih menggenggam tangan Zahira. "Bo Dania meninggal dunia," lirih Ningsih. Refleks, Zahira membekap mulutnya sendiri. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucapnya dengan wajah terkejut. "Kapan Kak Ning?" Pekik Zahira tanpa sadar. 106. Pas sehabis salat maghrib tadi, katanya, selepas salat, Bo Dania mau ke belakang nerusin cucian tetangga yang masih banyak belum dibilas. Tapi, tiba-tiba beliau mengeluh sesak nafas dan setelah itu langsung jatuh tak sadarkan diri, ucap Ningsih. "Ya Allah, Bo." Zahira tak mampu berkata-kata. Bo Dania adalah sosok perempuan yang baik. Ia terkenal sangat ramah kepada siapapun. Satu-satunya kesalahan yang membuat dirinya dianggap jelek oleh sebagian orang hanyalah karena jadi orang ketiga di kehidupan rumah tangga mantan mertua Zahira. Itu pun, Bo Dania lakukan karena Pak Iwan mengancam akan bunuh diri jika tak diterima. "Ada apa, Ning?" Aisyah muncul dari dalam. "Bo Dania meninggal, Kak," kata Zahira. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Bo Dania yang madunya mantan mertua kamu?" "Ya," jawab Zahira singkat. 107. Gerimis turun pagi ini. Awan gelap bergelayut di atas sana dengan matahari yang seolah malu untuk menampakkan diri. Suasana duka di rumah Mbok Dania semakin terasa saat keponakannya yang tinggal di Australia tiba dan langsung memeluk tubuh ringkih Mbok Dania yang kini terbujur kaku. Tangis pria yang seumuran dengan kakak tertua Zahira itu terdengar bersahutan dengan suara tangis milik Pak Iwan. Lata menyangka bahwa bibi yang selama ini menjadi pengganti kedua orang tuanya yang sudah lebih dulu meninggal, ternyata akan menyusul secepat ini. "Maafkan Tandi, Bi." Tandi baru sempat pulang menengok bibi ketika kondisi bibi sudah beristirahat tenang seperti ini. "Maafkan Tandi, maaf." Lirih keponakan Mbok Dania seraya memeluk kembali tubuh sang bibi. "Ya, Mbok Dania bukanlah janda tua sebatang kara. Walau tak memiliki anak karena dulu mantan suaminya mandul, namun Mbok Dania mempunyai satu keponakan yang sangat sayang padanya. Dialah Tandi. Anak dari adik kandung Mbok Dania yang telah berpulang lebih dulu sekitar 10 tahun yang lalu. Dan, setelah kematian ibunya, Tandi memutuskan merantau ke Australia dan akhirnya memilih menetap di sana setelah menemukan perempuan lokal yang menjadi tambatan hatinya. Mendapat kabar meninggalnya sang bibi sekitar pukul 12:30 malam waktu Canberra, Tandi langsung bertolak ke Jakarta dengan penerbangan yang berangkat jam 10 pagi. Ia tiba pukul 6 pagi di Jakarta dikarenakan perbedaan waktu antara Jakarta dan Australia yang memiliki selisih waktu 4 jam. Dan, sampai di rumah duka setelah hampir 1 jam perjalanan dari bandara karena terjebak macet. Tak hanya Tandi yang datang. Rupanya, Bu Rahimah dan Danu juga turut hadir. Dapat mereka lihat betapa pedihnya Pak Iwan menangisi istri keduanya itu. Seketika, dada Bu Rahimah berdenyut sakit melihat semua pemandangan itu. "Lihat bapakmu, Nu,"
ucap Bu Rahimah lirih. Bahkan, sampai detik terakhir, dia masih menunjukkan kepada ibu betapa sayangnya dia kepada nenek peyot itu, imbuhnya penuh kecemburuan. Biarin aja, Bu. Lagi pula, tujuan kita ke sini bukannya untuk membujuk Bapak agar kembali kepada kita lagi. Ingat, Bu. Rumah milik janda tua itu pasti akan jatuh ke tangan Bapak sebagai suaminya. Otomatis, kalau rumah ini sudah jatuh ke tangan Bapak, itu artinya kita pun berbak tinggal di rumah ini, bisik Danu kepada sang ibu. Keduanya duduk di dekat pintu masuk. Sengaja mengambil posisi agak jauh karena tak mau para tetangga kembali menggunjing mereka seperti dulu. Pukul 10 pagi waktu Jakarta, jenazah diberangkatkan ke peristirahatan terakhirnya dalam suasana yang begitu muram. Tandi tak henti-hentinya menangis sepanjang perjalanan. Pun, dengan Pak Iwan. Yang sabar ya, Pak, lirih Bu Rahimah berpura-pura sedih. Lah merangkul bahu sang suami yang masih berlutut di depan makam sang istri kedua. Bu, kamu datang. Lirih Pak Iwan. Ia tak sadar kalau ternyata istrinya sudi hadir di pemakaman madunya hari ini. Tentu, Pak, angguk Bu Rahimah. Ia berjongkok di samping sang suami dengan sedikit kepayahan akibat bobot tubuhnya yang berlebih. Bapak masih suamiku yang sah. Dan, apapun yang terjadi, Ibu akan selalu ada di sisi Bapak. Maafkan sikap Ibu yang selama ini egois, ya Pak. Ibu menyesal, ucap Bu Rahimah. Pak Iwan yang tersentuh hatinya langsung memeluk sang istri. Ia balas meminta maaf kepada Bu Rahimah karena telah menduakan wanita yang telah memberinya 3 anak itu tanpa persetujuan lebih dulu. Sudah, Pak. Jangan sedih lagi. Kita sama-sama mulai hidup baru lagi, ya. Ikhlaskan kepergian Dania. Dia sudah tenang di alam sana. Bu Rahimah menatap papan nisan Mbok Dania dengan tatapan yang sengaja dibuat. 108. Sendu. Kamu masih ada aku dan anak-anak. Iya, Bu. Kamu benar, ujar Pak Iwan. Dipandanginya papan nisan bertuliskan Dania binti Danto tersebut dengan lekat. Memori kebersamaannya bersama Mbok Dania terekam jelas dalam benak Pak Iwan. Walau hanya sebentar, namun ia akui begitu sangat bahagia berumah tangga bersama wanita yang jauh lebih tua dibanding dirinya itu. Bersama Mbok Dania, Pak Iwan merasakan rasanya diperlakukan seperti seorang raja oleh sang istri. Papa pulang ya, Mah. Kamu yang tenang di sana, lirih Pak Iwan berpamitan pada makam Mbok Dania. Ia bahkan mencium papan nisan milik sang istri kedua dan memeluknya beberapa saat. Bu Rahimah yang menyaksikan itu memalingkan muka dan bertindak seolah-olah sedang ingin memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Ia jijik melihat betapa bucinnya sang suami kepada janda tua yang sudah mati itu. Ayo pulang, Pak. Ajak Bu Rahimah. Diraihnya jemari sang suami lalu membantu pria parubaya itu untuk berdiri. Para pelayat sudah pulang lebih dulu beberapa menit yang lalu. Gerimis pun sudah reda. Hanya tersisa Pak Iwan, Bu Rahimah dan Danu saja di pemakaman. Nu, kerjaan kamu gimana? Tanya Pak Iwan di tengah perjalanan pulang menggunakan taksi online. Tadi, mereka menumpang pada mobil milik suami Ningsih yang kebetulan ikut mengantar ke pemakaman. Berkat putusnya urat malu, walau Ningsih menolak memberi tumpangan, mereka tetap naik ke mobil suami Ningsih tanpa peduli protesan wanita tetangga baik Zahira tersebut. Yang penting, suami Ningsih tidak keberatan dan tak juga memaksa mereka turun. Buruk, Pak. Jawab Danu menghela nafas.
Gaji Danu nggak seberapa, Pak. Sementara, biaya kontrakan rumah juga nggak sedikit. Jujur, Danu pusing. Apalagi, Mili yang depresi sangat sering mengamuk di rumah, imbuhnya sambil mengusap wajah dengan kasar. Nola kabarnya bagaimana? Sehat, Pak. Sekarang, sudah mulai lancar gerak. Pak Iwan mengangguk tanda paham. Setelah itu, lelaki tua tersebut kembali tertegun memikirkan kepergian sang istri kedua yang begitu tiba-tiba.